Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat inayahnya lah sehingga kami dapat membuat video presentasi ini. Tak lupa juga kita kirim salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam biadab menuju alam yang beradab. Jadi langsung saja, tujuan video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dimana kami dari kelompok 9 PTIKA 2022 diamanahkan untuk mempresentasikan materi menganalisis kualitas soal bagian analisis butir soal. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Andidio Nurul Awalia atau saya sendiri, yang kedua ada Nur Ainung, yang ketiga ada Risya Febrianti, dan yang terakhir ada Aulia Amanda Kalbi. Langsung saja saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materinya. Dan selamat menyimak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal sendiri merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Ini menurut Mitko 1996. Nah, adapun kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui secara diagnostik pada siswa apakah soal mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Ini menurut Aiken 1994. Jadi, tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Adapun manfaat soal yang telah ditelaah, yang pertama, dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atau tes yang digunakan. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokasi seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Dan yang terakhir adalah mendukung penulisan butir soal yang efektif secara materi, dapat memperbaiki tes di kelas, meningkatkan validasi soal dan reliabilitas. Lalu, adapun manfaat yang lainnya, yang pertama, menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, memberikan masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagian dasar untuk bahan diskusi di kelas. Yang ketiga adalah memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan kepada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum, merevisi materi ulang, dinilai atau diukur dan meningkatkan keterampilan penulisan soal. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan analisis butir soal adalah untuk menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi. Penggunaannya untuk meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecohan soal, serta meningkatkan pembelajaran melalui ambiguitas soal dan keterampilan tertentu yang menyebabkan siswa kesulitan. Lalu ada cara analisis butir soal. Nah, analisis butir soal dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama analisis butir soal secara kuantitatif, dan yang kedua adalah analisis butir soal secara kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soalnya atau tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal diujikan atau digunakan. Nah, aspek yang dipertahankan di dalam penelaahan secara kualitatif adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa budaya, dan kunci jawaban serta pedoman penkrosan.
Itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis secara kualitatif. Jadi teknik yang dapat dipergunakan dalam analisis secara kualitatif ada dua, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Yang pertama yaitu teknik moderator. Teknik moderator itu merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah atau wasitnya. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik panel, yang merupakan suatu teknik memvalidasi butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soalnya, yaitu berdasarkan kaidah yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskrosannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Selanjutnya yaitu resum panel kesesuaian butir spal dengan kaidah penulisan. Pada slide ini terdapat sebuah tabel yang menentukan hasil keputusan dari nilai yang didapatkan. Jadi pada tabel ini terdapat variabel A hingga G yang masing-masingnya memiliki sebuah nilai. Contohnya yaitu pada nomor butir pertama, baris pertama, yaitu variabel A memiliki nilai 3. Variabel B memiliki nilai 3, C nilai 2, D nilai 3, E nilai 3, F nilai 2, dan G nilai 3, yang ketika dijumlahkan hasilnya akan mendapatkan 19. Kemudian pada keterangan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat, yaitu nilai jumlah 15 hingga 21 mendapatkan keputusan soal baik, 8 hingga 14 soal diperbaiki, dan 0 hingga 7 soal diganti. Pada baris pertama memiliki jumlah 19, maka hasil keputusan yang dapat diambil yaitu soal baik. Selanjutnya yaitu analisis butir soal secara kuantitatif. Jadi analisis butir soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari siswa yang mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi analisis atau penelaahan soal secara kuantitatif ini dilakukan setelah soal diujikan. Kemudian pada analisis butir soal secara kuantitatif ini, dia memiliki dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan secara klasikal atau tradisional, dan pendekatan model respon butir soal atau item response modeling. Pendekatan yang pertama yaitu analisis butir soal secara klasik, yang merupakan proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban siswa guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan. Kelebihan analisis butir soal secara klasik ini adalah murah dan dapat dilaksanakan sehari-hari dengan kecepatan tinggi dengan komputer. Kemudian banyak program komputer yang murah untuk menganalisisnya. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik ini adalah setiap butir ditelaah dari 3 segi. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan soal, kemudian daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan jawaban atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tingkat kesukaran atau disingkat sebagai TK. Jadi TK adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 sampai 1,00. Dan itu menurut Aiken 1994. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh, berarti semakin mudah soal itu. Selanjutnya ada perhitungan indeks tingkat kesukaran. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini terbagi menjadi 2 rumus. Ada rumus mencari TK pada soal objektif dan pada soal uraian. Untuk
rumus mencari tingkat kesukaran pada soal objektif itu kita membagi jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Nah, adapun rumus untuk mencari tingkat kesukaran pada soal uraian, terlebih dahulu kita mencari mean atau nilai tengah. Untuk mendapatkan mean ini kita membagi jumlah skor siswa pada suatu soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan mean, kita menghitung tingkat kesukarannya dengan mean dibagi skor maksimum yang telah ditetapkan pada pedoman penskoran. Nah, selanjutnya di sini sebagai pedoman umum, klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan sebagai berikut. Ada untuk 0,00 sampai 0,30 itu termasuk pertanyaan yang sulit. Nah, untuk 0,31 sampai 0,70 itu termasuk soal tergolong sedang. Nah, untuk 0,71 sampai 1,00 itu termasuk soal tergolong mudah. Jadi, tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Selanjutnya, kegunaan tingkat kesukaran bagi guru. Ada dua. Yang pertama, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Ini akan berguna sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Selanjutnya, penggunaan tingkat kesukaran untuk pengujian dan pengajaran ada 5. Yang pertama itu pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Yang kedua, tanda-tanda kelebihan dan kelemahan kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberi masukan kepada siswa. Keempat, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. Dan yang terakhir, merakit tes yang memiliki ketepatan soal. Selanjutnya, dengan analisis klasik terdapat keterbatasan, yaitu bahwa tingkat kesukaran sangat sulit untuk mengestimasi secara tepat karena estimasi kesukaran dibiaskan oleh sampel. Itu menurut Haladina 1994. Selanjutnya, ada dua kemungkinan. Jika sebuah sampel berkemampuan tinggi, maka soal akan sangat mudah. Jika sebuah sampel berkemampuan rendah, maka soal akan sangat sulit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu daya pembeda atau yang disingkat dengan DP. Daya pembeda merupakan kemampuan suatu butir dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Manfaat DP yaitu 2. Pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Materi selanjutnya yaitu indeks daya pembeda. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu indeks DP biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Kedua, semakin tinggi indeks DP berarti semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang telah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Ketiga, indeks daya pembeda berkisar antara 1000 sampai dengan 1000. Keempat, semakin tinggi DP suatu soal, maka semakin baik atau kuat soal itu. Dan terakhir yaitu jika DP negatif dalam kurung lebih kecil 0, berarti lebih banyak kelompok bawah siswa yang tidak memahami materi menjawab benar soal dibanding dengan kelompok atas atau siswa yang memahami materi yang diajarkan guru. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu rumus mencari DP
atau rumus mencari daya pembeda soal bentuk pilihan ganda. Nah, kita lihat sama-sama gambar di atas, yaitu DP sama dengan BA kurang BB dibagi 1N per 2, atau DP 2 dalam kurung BA kurang BB balas kurung per N. Nah, kita lihat di atas rumus tersebut dapat mengetahui daya pembeda soal bentuk pilihan ganda dapat dipergunakan rumus korelasi poin biseral dalam kurung R PBIS dan korelasi biseral R BIS sebagai berikut. Nah, kalian lihat gambar di bawah ini. Nah, materi selanjutnya yaitu rumus mencari DP atau rumus daya pembeda untuk bentuk uraian. DP sama dengan men kelompok atas atau men kelompok bawah dibagi menjadi skor maksimum. Nah, DP dapat menggambar tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang sudah memahami materi yang diujikan dengan siswa yang belum atau tidak memahami materi yang diujikan. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini di bawah ini, nah di sini 0,40 dikurang 1,00 hasilnya soal diterima atau baik. Yang kedua, 0,30 atau 0,39 hasilnya soal diterima tetapi perlu diperbaiki. Yang ketiga, 0,20 dikurang 0,29 hasilnya soal diperbaiki. Dan terakhir 0,00 atau kurang 0,19 hasilnya soal tidak dipakai atau dibuang. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu penyebaran distribusi jawaban. Penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar dalam penilaian soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berfungsi tidaknya jawaban yang tersedia. Suatu pilihan jawaban atau pengoceh dapat dikatakan berfungsi apabila pengoceh 1 paling tidak dipilih 5% peserta tes siswa. Kedua, lebih banyak pilihan oleh kelompok siswa yang belum paham materi. Nah, sekian atas materi yang kami jelaskan. Terima kasih. Tapi di sini ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.